Ini adalah kisah pengalaman dari seorang mahasiswi ketika ngekos di salah satu daerah yang berada di Jawa Barat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pengalaman di sebuah kamar yang menyeramkan seperti ini. Pengalaman ini tidak akan pernah bisa ia lupakan, dan menjadi pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-temannya. Jarum jam sudah menunjukkan angka 12 malam, ketika Nur Aina, 22 tahun, bersiap untuk tidur setelah menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Setelah merendam pakaian, mencuci muka dan menggosok gigi, dia memastikan pintu kamar terkunci sebelum mengambil posisi tidur di kamarnya. Namun, belum sempat tertidur, dia mendengar suara seperti palu yang diketuk-ketukan ke dinding, tak jauh dari kamarnya. Nur, sapaan akrabnya, mengira itu adalah ulah teman kosnya, karena dia juga belum lama tinggal di kos yang berada tak jauh dari kampusnya. Dia tak menghiraukan lebih jauh suara-suara itu, dan memilih untuk mengistirahatkan badannya yang sudah lelah beraktivitas seharian. Malam berikutnya, di jam yang hampir bersamaan, suara yang sama kembali terdengar. Nur mulai curiga, ngapain sih malam-malam orang mainan palu? Keesokan harinya, dia membulatkan tekad untuk mendatangi semua penghuni kos. Dia datang dari kamar ke kamar untuk menanyakan apakah ada yang punya palu atau sejenisnya dan mengetuk-ngetuknya ke dinding beberapa malam terakhir. Tapi ternyata tidak ada yang melakukan hal tersebut, bahkan tidak ada satupun penghuni kos yang memiliki palu. Dan suara-suara aneh itu terus terdengar hampir setiap malam, di waktu yang hampir bersamaan selama Nur tinggal di sana. Tapi tugas-tugas kuliah yang menumpuk membuatnya enggan mengambil pusing suara-suara aneh itu. Peristiwa itu terjadi beberapa tahun silam ketika Nur masih tinggal di kamar kos yang ternyata posisinya berada di ujung gang. Suatu malam, bertepatan dengan bulan puasa, dia dan beberapa temannya sedang mengerjakan tugas di ruang tamu kosnya. Dia dan semua temannya sedang sibuk menyelesaikan tugas, kecuali seorang temannya yang sedang meregangkan otot-ototnya sembari berbaring di ruang tamu. Tiba-tiba, teman yang sedang tiduran itu berdiri dengan muka yang panik. Dia kemudian keluar ruangan dan tampak langsung membaca doa-doa. Beberapa hari berikutnya, Nur menanyakan kepada temannya tersebut, kenapa dia tiba-tiba berdiri dengan muka panik. Ternyata, katanya dia mendengar ada anak kecil yang manggil-manggil namanya, lalu dia melihat anak kecil itu sedang berdiri di depan kamar mandi. Kali ini, Nur mulai cemas. Apalagi temannya tampak sangat serius, dan meyakinkan ketika menceritakan peristiwa yang dia alami. Sulit mencari kemungkinan kalau dia berbohong. Hal-hal di luar nalar yang terjadi tak hanya itu. Pernah sekitar pukul 1 dini hari, ketika dia sudah memejamkan mata dan berusaha tidur, tiba-tiba Nur mendengar suara gamelan yang cukup dekat. Nur mengira, suara itu berasal dari acara hajatan yang berada tak jauh dari tempat kosnya. Namun, ketika Nur membuka pintu, tiba-tiba suara itu hilang. Dan setelah pintu ditutup, suara itu terdengar kembali. Nur masih bingung mencari-cari sumber suara itu, hingga Nur menemukan suara itu berasal dari sudut kamar mandinya. Tapi, ketika dia membuka pintu kamar mandinya, lagi-lagi suara itu lenyap. Lalu Nur kembali ke kasurnya untuk mencoba tidur kembali, tapi suara itu kembali terdengar. Nur mencoba menutup telinganya, karena Nur berpikir suara itu berasal dari otaknya yang sedang berhalusinasi. Sebab saat itu, dia memang sedang sangat banyak pikiran. Tapi suara itu tetap terdengar meski telinganya sudah dia tutup, artinya suara itu bukan berasal dari pikirannya yang sedang berhalusinasi. Nur hanya bisa pasrah dan berusaha tidur lagi. Tapi Nur sekuat tenaga mencoba untuk tidur, namun hasilnya tetap nihil. Nur tetap terjaga dengan rasa takut dan suara gamelan itu masih terus terdengar dari sudut kamar mandinya. Tepat sekitar pukul 3 pagi, suara gamelan itu baru hilang. Suatu hari, sehari sebelum Idul Adha, Nur sudah membuat janji untuk menginap di kos temannya,
karena teman kosnya hampir semuanya pulang kampung. Nur membuat janji akan datang ke kos temannya pukul 5 sore. Namun pada pukul 3 sore dia sudah sampai kos temannya. Bukan tanpa alasan, siang itu ketika Nur sedang bersantai di dekat jendela, pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka begitu saja. Karena hal itu dia langsung berkemas, dan langsung bertolak ke kos temannya jauh lebih awal dari yang dijanjikan. Setelah bertemu temannya, hal yang pertama dilakukan Nur adalah menceritakan semua yang baru saja dia alami. Sesuai dugaan Nur, respon temannya hanya santai saja, dan menganggap hal itu hanya ulah angin. Esok harinya, selepas salat Id, Nur dan temannya pulang ke kos rumah itu. Sekitar pukul 11 siang, pintu yang tadinya tertutup rapat, lagi-lagi terbuka begitu saja dan langsung membentur dinding. Nur yang sedang duduk dan memainkan handphonenya kembali terkejut. Tapi yang jauh lebih terkejut adalah temannya, yang semula sedang tiduran dan bermain handphone. Dia langsung berdiri dan menghadap pintu, seperti sedang memasang kuda-kuda untuk menghadapi musuh. Selama tinggal di kos itu, Nur memang merasa kamar kosnya berbeda dengan kamar-kamar yang pernah dia tinggali. Meski dekat dengan jalan raya, namun kamar kosnya sangat terasa sunyi. Meski di luar ramai, ketika masuk ke dalam kamarnya yang terdengar hanyalah suara jarum jam. Selain sunyi, suasana kamar Nur pun terasa sangat suram. Nur memasang lampu Philips 45 watt yang seharusnya sudah terang, namun tetap terasa suram. Satu lagi, yang menurut Nur aneh adalah udara kamarnya yang dingin, meski saat cuaca di luar sedang panas-panasnya. Nur hampir tidak pernah menggunakan kipas angin, padahal biasanya sampai saat ini, kipas angin menjadi barang yang wajib ada di kamarnya. Suatu hari, Nur pulang larut malam sekitar pukul 11 malam. Nur yang baru tiba di pinggir jalan sehabis diantar temannya, tiba-tiba melihat anak kecil yang sedang berdiri persis di depan kamar kosnya. Namun, ketika Nur sedang mengalihkan pandangannya, tiba-tiba anak kecil itu hilang. Nur yang panik, langsung berlari masuk ke dalam kamar, dan mencoba untuk menghiraukan kejadian yang baru saja ia alami. Seperti tak lelah mengganggu Nur. Tiba-tiba saja, pintu yang sebelumnya ia tutup rapat-rapat terbuka kembali. Nur kaget bukan main. Sontak Nur langsung refleks menutup kembali pintu tersebut. Pernah suatu ketika, Nur yang sedang asik bermain handphone, tiba-tiba mendengar suara anak kecil yang sedang menangis. Nur mencoba tetap tenang, dan keluar kamar mencari sumber suara tersebut. Namun Nur tidak menemukan apa-apa, dan suara itu seketika hilang. Nur kembali ke kamarnya, dan ketika Nur kembali ke kamar, suara anak kecil itu kembali muncul. Ia semakin penasaran dan kembali mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, Nur menemukan sumber suara tersebut. Tanpa ia duga, suara tersebut ternyata berasal dari kamar mandi miliknya. Malam itu Nur tidak bisa tidur, karena ia ketakutan dan pikirannya sudah tidak karuan. Tetapi Nur tetap mencoba untuk tidur dengan menyetel lantunan doa-doa dari handphonenya. Singkat cerita, setelah 13 bulan tinggal di kos itu, Nur akhirnya memilih pindah dari kos kamar itu. Tapi alasan Nur pindah bukan karena gangguan-gangguan tak masuk akal itu. Tetapi karena ada tetangga kos yang sering membawa cowok ke kamarnya. Nur merasa tidak nyaman dengan hal itu. Begitulah cerita pengalaman horor seorang mahasiswi di sebuah kosan yang angker. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini tidak pernah mendapatkan tempat kos yang menyeramkan seperti itu.